Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nur Khofifah, NIM T 2018-46088. Di sini saya dari kelompok 6. Kelompok saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian kompetensi dasar dan kompetensi inti. Yang pertama adalah kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang siswa pada setiap tingkat kelas atau program. Sementara itu, standar kompetensi lulusan sendiri adalah kriteria yang mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian untuk pengertian kompetensi dasar sendiri adalah kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik atau siswa dalam penguasaan konsep atau materi pelajaran yang diberikan pada kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Dengan demikian, dalam satu mata pelajaran terdapat beberapa kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa sebagai kriteria pencapaian standar kompetensi. Jadi di setiap lembar kerja siswa pasti memiliki kompetensi dasar yang harus dicapai siswa. Misalkan pada buku lembar kerja siswa pada kelas 1B tema 5 yaitu pengalamanku. Di dalam buku ini terdapat beberapa kompetensi dasar, salah satunya adalah pada kompetensi dasar pertama ada subtema pengalaman masa kecilku. Nah, kompetensi dasar yang harus dicapai siswa yang pertama adalah membedakan ketukan cepat dan lambat sebuah lagu, kemudian menyalin kalimat pujian dan menyebutkan bunyi sila kedua. Nah, pada subtema ini siswa harus bisa mempraktekkan, paling tidak bisa mempraktekkan yang sudah ada pada subtema tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Alfiatur Rofiah sebagai presentator kedua. Di sini saya akan menjelaskan fungsi kompetensi dasar dan kompetensi inti. Yang pertama, fungsi kompetensi dasar dalam kurikulum 2013 di SD atau MI terdiri dari yang ada 3 ya. Yang pertama, spesifikasi dan operasional kompetensi inti. Kompetensi dasar yang dikembangkan pada masing-masing mata pelajaran di SD atau MI disusun berdasarkan kompetensi inti. Artinya di sini pengembangan konsep dasar pada masing-masing mata pelajaran ditujukan untuk menyumbang kompetensi bagi terkuasai dan dimilikinya kompetensi inti oleh siswa pada tiap tingkat kelas. Dilanjutkan yang kedua, sebagai tujuan pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Maksudnya di sini apa? Sesuatu kegiatan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan tujuan tertentu. Ingat, berdasarkan tujuan tertentu. Akan tidak adanya tujuan, maka tidak akan berjalan. Tujuan dalam kurikulum berbasis kompetensi seperti kurikulum 2013. Bisa dipahami kan ya? Dan yang ketiga di sini sumber rujukan dalam pengembangan indikator hasil belajar. Yang dimaksud indikator sendiri adalah penanda pencapaian konsep dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup ranah atau dimensi pengetahuan. Pengetahuan itu kognitif, keterampilan psikomotorik, dan sikap itu afektif. Nah, dari ketiga ini harus berjalan ya. Dan yang selanjutnya yang fungsi kompetensi inti sendiri di sini berfungsi sebagai unsur pengorganisasian atau organizing element. Kompetensi dasar sebagai unsur pengorganisasian. Di sini ada organisasi vertikal dan organisasi
horizontal. Sudah tahu kan apa artinya, itu bisa dicek sendiri ya. Oke, terima kasih sudah. Ya, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang pertama yaitu ruang lingkup kompetensi inti. Ruang lingkup kompetensi inti ini dikelompokkan menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu kompetensi sikap spiritual, terus yang kedua kompetensi sikap sosial, yang ketiga kompetensi pengetahuan, dan yang terakhir yaitu kompetensi keterampilan. Ruang lingkup kompetensi inti ini kemudian dibagi kembali menjadi 3 ranah. Yang pertama yaitu ranah pengetahuan, yang kedua ranah keterampilan, dan yang ketiga yaitu ranah sikap. Di dalam ranah pengetahuan itu ada 6 tingkatan, yaitu yang pertama tingkatan pengetahuan atau knowledge, yaitu suatu kemampuan mengingat atau menghafal tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Yang selanjutnya yaitu pemahaman. Pemahaman yaitu kemampuan memahami atau mengerti sesuatu yang telah diingat atau dihafal. Yang ketiga, penerapan, yaitu kemampuan menerapkan atau mengaplikasikan ide-ide umum, tata cara, atau metode-metode dalam situasi yang konkret. Yang selanjutnya yaitu analisis, yaitu kemampuan untuk menganalisis suatu bahan atau keadaan dan kemampuan untuk memahami hubungan antara faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor yang lain. Yang kelima yaitu tingkatan sintetis. Tingkatan ini yaitu kemampuan untuk berpikir, menggabungkan berbagai informasi menjadi satu kesimpulan. Contohnya yaitu seperti merumuskan tema. Terus yang keenam itu tingkat evaluasi. Evaluasi ini yaitu kemampuan untuk menilai suatu materi. Yang selanjutnya yaitu ranah keterampilan atau skill. Di dalam ranah keterampilan ini ada 5 tingkatan. Tingkatan imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Yang ketiga yaitu ranah sikap. Ranah sikap ini dibagi menjadi 2, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Di dalam ranah sikap ini terdiri dari 5 tingkatan, yaitu menerima, merespon, menilai, mengelola, dan berkarakter. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup kompetensi dasar. Ruang lingkup kompetensi dasar ini sama dengan ruang lingkup kompetensi inti, yaitu meliputi 3 ranah, yaitu ranah pengetahuan, ranah keterampilan, dan ranah sikap. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang pertama yaitu langkah pengembangan kompetensi inti, yaitu kompetensi harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan pencapaian soft skill. Kemudian selanjutnya yaitu kompetensi dirancang dalam 4 kelompok yang saling berkaitan dan menjadi acuan. Kelompok sikap spiritual, kelompok sikap sosial, kelompok pengetahuan, dan kelompok keterampilan. Kompetensi sikap, keagamaan, dan sosial ini dikembangkan secara tidak langsung, yaitu pada saat siswa melakukan pembelajaran yang tentang kompetensi kelompok 3 dan kelompok 4, yaitu keterampilan dan sikap. Yang kedua yaitu dirancang dalam 4 kelompok yang saling berkaitan dan menjadi acuan. 4 kelompok yang menjadi acuan ini yaitu kelompok sikap spiritual, kelompok sikap
sosial, kelompok keterampilan, dan kelompok pengetahuan. Kompetensi sikap keagamaan dan sosial ini dikembangkan secara tidak langsung, maksudnya yaitu seperti dikembangkan pada saat siswa melakukan kegiatan pembelajaran yang pembelajaran itu membahas tentang kompetensi kelompok 3 dan kelompok 4. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan kompetensi dasar. Di dalam langkah-langkah pengembangan kompetensi dasar ini yaitu terdiri dari 6 langkah. Yang pertama yaitu menyusun kompetensi lulus yang baru. Yang kedua yaitu mengevaluasi standar kompetensi dan kompetensi dasar yang lama. Yang ketiga yaitu setelah dievaluasi standar kompetensi dan kompetensi dasar yang lama itu harus sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang baru. Yang keempat yaitu merevisi standar kompetensi dan kompetensi dasar yang lama dan disesuaikan dengan standar kelulusan yang baru. Kemudian yang kelima yaitu menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar yang baru. Dan yang terakhir yang keenam yaitu menyusun kompetensi mata pelajaran yang bersumber dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.